Apa yang akan kamu lakukan jika seluruh kota hancur oleh tsunami, tapi toko MU tetap kokoh berdiri tanpa goresan? Apakah itu kebetulan atau ada pesan dari langit yang sedang dikirimkan untukmu? Kisah ini terjadi di Rusia. Seorang bernama Mikhail Ivanov menyaksikannya dengan kepalanya sendiri. Tonton sampai akhir. Mikhail Ivanov, seorang pria berusia 45 tahun dengan rambut pirang yang mulai memutih, telah menjalankan toko souvenir kecilnya di tepi pantai Sochi selama hampir 10 tahun. Toko sederhana itu, dengan cat biru yang sudah mulai mengelupas, dipenuhi rak-rak berisi souvenir khas Rusia, dari topi Ushanka bulu, matrioska, boneka kayu bersarang, hingga miniatur menara Kremlin yang berkilau. Setiap pagi, Mikhail membuka tokonya dengan rutinitas yang sama, menyapu lantai, menata barang-barang, dan duduk di kursi kayu dekat jendela sambil menikmati teh panas. Meski hidupnya tenang, Mikhail dikenal sebagai orang yang keras kepala dan sinis. Dia tidak pernah percaya pada Tuhan atau takdir. Aku hanya percaya pada apa yang bisa kulihat. Seringkali dia bergumam jika ada pelanggan yang berbicara tentang agama. Pada suatu pagi di bulan September, langit di atas Sochi tampak kelabu, tapi pantai tetap dipenuhi turis yang berharap cuaca akan membaik. Ombak bergulung lebih keras dari biasanya, tapi tak seorang pun memperhatikan. Saat Mikhail sedang membersihkan debu dari pajangannya, seorang pria berkulit sawo matang dengan janggut rapi memasuki tokonya. "Selamat pagi," ujar pria itu dengan logat asing. Namanya Faisal, seorang turis asal Indonesia yang sedang berlibur bersama keluarganya. Faisal memilih sebuah kalung kayu bertuliskan aksara Rusia, lalu mengobrol ringan dengan Mikhail tentang cuaca. "Ombak hari ini terasa tidak biasa," kata Faisal sambil melirik ke arah laut. "Di tempat saya, ini bisa jadi pertanda bahaya." Mikhail mengangkat bahu. "Ah, ini hanya angin musim gugur. Pantai Sochi aman," jawabnya sambil membereskan uang pembayaran. Sebelum pergi, Faisal tersenyum dan berkata, "Semoga Tuhan menjagamu." Mikhail hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Baginya, kata-kata itu hanyalah basa-basi belaka. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa hari itu akan mengubah hidupnya selamanya. Tak lama setelah Faisal pergi, langit semakin gelap. Angin mulai bertiup kencang, menerbangkan pasir pantai ke arah toko Mikhail. Beberapa turis mulai menutup payung mereka dan bergegas meninggalkan pantai, tetapi sebagian besar masih asyik berjemur, menganggap ini hanya angin sore biasa. Mikhail berdiri di depan tokonya, tangan di pinggang, mengamati laut yang semakin ganas. Ombak yang awalnya setinggi lutut kini mulai mencapai pinggang orang dewasa. Tiba-tiba, sirene peringatan tsunami berbunyi nyaring dari menara pantau pantai. Suaranya yang melengking membuat semua orang tersentak. "Evakuasi segera! Evakuasi segera!" terdengar suara petugas melalui pengeras suara. Kerumunan orang langsung panik, berlarian ke segala arah seperti semut yang sarangnya diinjak. Beberapa orang berteriak histeris sambil menarik anak-anak mereka, yang lain bahkan sampai terjatuh dalam kepanikan. Mikhail berdiri seperti patung di depan tokonya. "Ini pasti salah," gumamnya. "Sochi bukan daerah rawan tsunami." Matanya menatap ke arah laut, dan jantungnya hampir berhenti berdetak saat melihat sesuatu yang mustahil. Air laut surut begitu cepat, seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak terlihat, meninggalkan dasar laut yang biasanya tak terlihat terbuka lebar. Ikan-ikan menggelepar di pasir, dan kapal-kapal kecil di kejauhan terombang-ambing seperti mainan. "Tidak, ini tidak mungkin." Mikhail bergumam, tapi naluri survivalnya akhirnya berbicara lebih keras. Dengan tangan gemetar, dia membanting pintu tokonya dan berlari ke tangga darurat menuju lantai 2. Kakinya terasa seperti diisi timah saat mendengar suara gemuruh yang semakin dekat, suara yang seperti gabungan antara ledakan bom dan deru kereta api. Dari jendela gudang kecil di lantai 2, Mikhail menyaksikan pemandangan yang akan menghantuinya seumur hidup. Dinding air setinggi gedung 3 lantai bergulung ke arah pantai, menghancurkan segala sesuatu di depannya. Dia sempat melihat mobil-mobil terlempar seperti mainan sebelum dia menyelamatkan diri ke dalam gudang, mengunci pintu besi dengan tubuhnya yang gemetar. Suara benturan keras, kaca pecah, dan jeritan-jeritan terakhir memenuhi telinganya saat air menerjang dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Di dalam kegelapan gudang yang lembab, Mikhail memeluk lututnya sambil menggigit bibir sampai berdarah. Air mulai merembes dari celah-celah pintu, membasahi sepatunya. "Tolong, tolong!" Dia berbisik, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, memohon pada kekuatan yang lebih tinggi. Ketika Mikhail akhirnya berani membuka pintu gudang, sinar matahari yang menyilaukan menyambutnya. Perlahan, dia merangkak keluar, tubuhnya masih gemetar, dan matanya berusaha menyesuaikan diri dengan pemandangan di hadapannya.
Apa yang dilihatnya membuat darahnya seolah membeku. Seluruh kawasan pantai yang semula indah telah berubah menjadi lautan puing. Mobil-mobil terbalik, bangunan-bangunan hancur seperti rumah kartu, dan pohon-pohon palem tercabut akarnya. Bau asin air laut bercampur dengan aroma besi dari pipa-pipa yang patah. Namun, yang membuatnya terkesiap adalah kondisi tokonya sendiri. Toko birunya yang sederhana masih berdiri, meski lantai dasar hancur total. Dinding-dindingnya retak, kaca-kacanya pecah berantakan, dan semua barang dagangannya hanyut atau remuk. Tapi di tengah kehancuran itu, ada satu rak kecil di sudut yang masih utuh. Rak itu, yang biasanya menampung souvenir murah, sekarang hanya menyisakan satu benda, sebuah Al-Quran kecil dengan sampul hijau yang Faisal berikan padanya sebulan lalu sebagai hadiah. Buku itu sama sekali tidak basah, seolah terhindar dari amukan air yang menghancurkan segalanya. Mikhail berjalan tertatih-tatih mendekati rak itu, kakinya menginjak pecahan kaca dan puing tanpa dia sadari. Tangannya yang masih gemetar meraih Al-Quran itu, membuka halamannya secara acak. Matanya menatap tulisan asing yang tidak dia mengerti, tapi entah mengapa, dadanya terasa panas, seperti ada sesuatu yang mencoba berbicara padanya. Allah menyelamatkanmu. Suara itu membuatnya menoleh cepat. Faisal berdiri di antara puing-puing, wajahnya lega tapi matanya berkaca-kaca. Pakaiannya basah dan kotor, tapi dia tetap tersenyum. Bagaimana kau bisa? Mikhail tak bisa melanjutkan kalimatnya. Aku mencari kau setelah air surut, kata Faisal pelan. Aku tahu kau pasti di sini. Dia mendekat, menatap Al-Quran di tangan Mikhail. Kau lihat sendiri. Ini bukan kebetulan. Mikhail menatap buku di tangannya, lalu ke sekelilingnya. Kehancuran total di mana-mana, kecuali rak ini, buku ini, dan dirinya. Air mata mulai mengalir di pipanya yang kotor. Tapi, kenapa aku? Aku bahkan tidak percaya pada apapun. Faisal meletakkan tangan di bahunya. Terkadang, kita harus diingatkan dengan cara yang paling keras. Di kejauhan, suara sirene ambulans dan helikopter penyelamatan mulai terdengar. Tapi bagi Mikhail, saat ini seolah hanya ada dia, Faisal, dan buku kecil di tangannya yang entah bagaimana telah menjadi titik terang dalam kehancuran. 2 minggu setelah bencana itu, Sochi perlahan mulai bangkit. Tim relawan sibuk membersihkan puing-puing, sementara para korban yang selamat berkumpul di pusat evakuasi sementara. Mikhail, yang kini kehilangan hampir segala sesuatu kecuali nyawanya, sering terlihat duduk termenung di bangku taman dekat masjid kota. Setiap hari, dia mengamati orang-orang yang datang dan pergi dari masjid, wajah-wajah tenang yang berbeda dengan kepanikan yang dia lihat saat tsunami. Suatu sore, Faisal menemukannya lagi di sana, masih memegang Al-Quran kecil itu. Sudah kubaca tentang kisah Nabi Nuh, kata Mikhail tiba-tiba, matanya tetap menatap buku di tangannya. Air yang menghancurkan, tapi juga memberi kesempatan baru. Faisal tersenyum. Kau sudah mulai membacanya. Mikhail mengangguk pelan. Aku butuh jawaban. Dan entah kenapa, setiap kali aku membuka buku ini, aku merasa. Dia menghela napas, mencari kata yang tepat. Seperti ada yang memelukku. Padahal tidak ada siapa-siapa di sekitarku. Esok harinya, dengan didampingi Faisal, Mikhail melangkah masuk ke masjid untuk pertama kalinya. Bau kayu dan minyak wangi yang hangat menyambutnya. Beberapa jamaah memandangnya penuh selidik, tapi segera tersenyum ramah ketika Faisal memperkenalkannya. Imam masjid, seorang pria tua berjanggut putih bernama Ramazan, menyambutnya dengan tangan terbuka. Setiap orang datang pada waktunya sendiri, katanya dengan bijak saat Mikhail bercerita tentang pengalamannya. Di ruang kecil yang sederhana, dikelilingi oleh Faisal, Imam Ramazan, dan beberapa anggota komunitas muslim setempat, Mikhail mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara bergetar. Air matanya mengalir deras saat mengulang kata-kata itu, seolah beban puluhan tahun keraguan akhirnya terlepas dari pundaknya. 1 tahun kemudian, di bekas lokasi toko lamanya yang kini telah dibangun ulang, sebuah papan nama baru terpasang, Toko Mikhail, Souvenir dan Buku Islami. Di dalamnya, para pelanggan bisa menemukan sang pemilik yang kini selalu tersenyum, seringkali sambil menceritakan kisahnya pada mereka yang penasaran. Tsunami itu menghancurkan segalanya, katanya suatu hari pada seorang turis muda, sambil menunjuk foto lama tokonya yang hancur yang dipajang di dinding. Tapi justru setelah itulah aku menemukan ketenangan sejati. Di sudut toko, di rak khusus yang dijaga bersih, sebuah Al-Quran kecil dengan sampul hijau tetap dipajang, sebagai pengingat akan hari ketika air yang menghancurkan justru membawanya pulang.